warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana pentingnya pendidikan kita terhadap anak. Mau kita kemanakan arah pemikiran anak, ini tergantung daripada asuhan orang tua masing-masing. Di dalam satu hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Bayi yang dilahirkan oleh setiap ibu terlahir secara fitrah. Artinya masih murni, sebagaimana kertas putih. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka tergantung arahan kedua orang tuanya yang mengasuh. Bayi ini jadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini diarahkan untuk menjadi dokter, atau diarahkan untuk menjadi pegawai, jadi insinyur, atau diarahkan untuk menjadi alim, alimah, hafiz Al-Quran, hafidhah, da'i-da'iyah. Kita tidak boleh mengikuti kemauan-kemauan anak, tidak boleh. Terkadang kita membutuhkan tekanan-tekanan, paksaan-paksaan kecil. Bagaimana kebijaksanaan kita mengarahkan dia pada jalan yang lurus. Lalu bagaimana kita menilai bahwa pendidikan anak kita telah berhasil? Dari mana sudut pandang keberhasilan anak? Apakah dari penguasaan ilmu kepandaiannya, atau dari pandainya dia bicara, atau dari mana? Maka dalam satu kisah yang dinukil oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya, Abdurrahman bin Syurah mendengar cerita daripada Amir. Suatu ketika ada seorang ayah memanggil anaknya, wahai anakku, sini. Sekarang kamu berangkatlah mencari ilmu. Maka anak daripada orang tua ini menuruti, dia keluar, berangkat mencari ilmu. Setelah mendapatkan beberapa tahun dia mencari ilmu, kemudian merasa berhasil, dia pulang ke rumah. Menghadapi bapaknya, dia mengeluarkan daripada hadis-hadis yang dia hafal secara fasih, benar. Kemudian mengartikan, mentafsirkan hadis-hadis tersebut. Maka ketika bapaknya melihat perkembangan anak, berpikir jana, dan dia berkata, wahai anakku, kamu belum berhasil. Mondok lagi, mencari ilmu lagi kamu. Sudah. Maka diperintah bapaknya, dia pergi lagi untuk mencari ilmu. Ketika pulang, anak ini memperlihatkan kepada bapaknya, dia hadirkan kitab yang tidak ada harokatnya. Dia baca dengan lancar. Kemudian dia artikan dan dia tafsirkan bacaan kitab tersebut. Maka ketika bapaknya melihat perkembangan anak, dia pun berpikir, geleng-geleng, belum. Perintahkan lagi, wahai anakku, belum. Sekarang kamu mondok lagi, belajar lagi, mencari ilmu. Maka anak itu pun karena diperintah oleh bapaknya mencari ilmu lagi. Maka ketika beberapa tahun setelah mencari ilmu kemudian pulang, dia bertanya pada bapaknya, wahai bapak, sekarang bagaimana engkau menilai
keberhasilan saya, Bapak. Sekarang tanyalah apa yang Bapak inginkan supaya saya menjawab, kemudian nilai dari jawaban saya. Maka bapaknya pun bertanya kepada anak itu, wahai anakku, bagaimana sikap kamu jikalau kamu menjumpai orang yang mengkritik habis-habisan, menjelek-jelekan kamu? Dan bagaimana sikap kamu jikalau kamu menjumpai orang yang menyanjung habis-habisan terhadap kamu, menilai bagus, kamu terus benar, bagaimana? Maka anak itu menjawab, wahai Bapak, jikalau ada orang yang mengkritik habis-habisan pada saya, menjelek-jelekan sama saya tidak marah. Saya akan terima. Saya akan ikhtisab. Benar nggak itu? Sama sekali saya nggak akan marah. Jikalau ada orang yang menyanjung-nyanjung saya, maka saya tidak akan gembira. Kemudian saya juga tidak akan berterima kasih kepada dia telah menyanjung-nyanjung saya. Tidak. Maka saya akan berpikir ulang, benar nggak sanjungannya itu? Maka melihat daripada jawabannya, bapaknya ini, anakku, saya tanya lagi, bagaimana jikalau engkau menjumpai tawaran-tawaran daripada lempengan-lempengan emas yang sangat banyak, kemudian engkau menjumpai tawaran daripada perak yang banyak, atau lembaran-lembaran uang, bagaimana sikap kamu? Maka anak pun menjawab, wahai Bapak, kalaupun saya diiming-imingi dengan emas, perak, uang, saya nggak akan tergerak kemudian terkesan. Tidak. Saya akan beramal sesuai dengan kebenaran. Saya tidak akan terpengaruh dengan apa itu emas, perak, dan uang. Melihat dan mendengar jawaban tersebut, maka bapaknya, ya sudah, berarti kamu telah berhasil di dalam belajar. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menilai seorang anak yang berhasil, tidak cukup bagi kita melihat kepandaian anak. Banyak orang pandai tapi tidak bermanfaat. Dalam menilai anak, jangan hanya dilihat daripada penguasaan kecerdasannya. Banyak orang yang cerdas tetapi tidak bermanfaat dan tidak berkah. Maka pertama kali yang dipandang anak ini berhasil atau tidak, hikmah, keikhlasan hatinya, kebijaksanaannya, akhlakul karimahnya. Kalau dasar ini, akhlakul karimah, hikmahnya sudah terbentuk di dalam hatinya, maka dengan ilmu sedikit akan pasti bermanfaat, apalagi dia ini memiliki ilmu yang banyak. Di dalam kondisi yang susah, ilmunya akan bermanfaat, apalagi di dalam kondisi yang lapang, lebih bermanfaat. Dasarnya adalah, penilaian kita adalah akhlakul karimah seorang anak. Maka didiklah anak-anak kita kepada lembaga-lembaga yang membentuk karakter dan akhlakul karimah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.